Pernahkah kalian bertanya, mengapa setiap kali terjadi konflik di Timur Tengah, Amerika selalu berada di garda terdepan pihak yang berlawanan dengan negara Islam? Setelah tragedi 9/11, mengapa jutaan umat muslim di seluruh dunia dicurigai, diawasi, bahkan dianggap ancaman? Apakah Amerika memang membenci Islam? Mengapa? Pertanyaan ini mungkin terdengar provokatif bagi sebagian orang, walaupun mereka sudah sering mendengar dan melihat kebijakan negara Amerika Serikat yang seolah sengaja mendiskriminasi setiap muslim. Seandainya dikatakan tidak, ada yang jauh lebih menarik perhatian. Sekarang, mari luangkan waktu sejenak untuk memahami sebuah teori yang telah lama jadi perdebatan. Sebuah rahasia yang dipercaya sebagian orang sebagai bukti bahwa Amerika memang memusuhi Islam. Benarkah demikian? Ataukah ini hanyalah kesalahpahaman yang sengaja dibesar-besarkan? Ladies and gentlemen, ambil posisi ternyaman dan ayo kita berjelajah. Untuk memahami mengapa banyak orang percaya bahwa Amerika tidak suka Islam, kita harus kembali ke masa sebelum tragedi 11 September atau 9/11. Jika kita mundur beberapa dekade sebelum 2001, hubungan antara Amerika dan dunia Islam sebenarnya tidak selalu dipenuhi konflik. Pada masa Perang Dingin contohnya, ketika Amerika Serikat dan Uni Soviet sedang bersaing memperebutkan pengaruh global, banyak negara muslim justru memilih jadi sekutu penting AS. Amerika menjalin hubungan erat dengan Arab Saudi, Pakistan, Turki, Mesir, dan berbagai negara Islam lainnya. Namun keadaan mulai berubah ketika kepentingan geopolitik semakin rumit. Timur Tengah bukan lagi daerah tandus biasa. Di bawah gurun pasir yang tak bernilai itu tersimpan mahkota yang siapa saja menguasainya akan menguasai dunia. Daerah gurun yang tadinya tidak diminati sama sekali justru mempunyai cadangan minyak dan gas terbesar di muka bumi. Bagi negara industri seperti Amerika Serikat, minyak bukan sekedar sumber energi, melainkan sumber kekuatan politik dan ekonomi. Siapa yang mampu mengamankan pasokan energi berarti memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas global. Inilah yang ditakuti Amerika. Kalau sampai minyak ini dikuasai sepenuhnya oleh negara asalnya, dalam hal ini adalah negara-negara Islam, maka pengaruh dunia Islam akan menyebar ke seluruh pelosok bumi, bahkan sampai ke titik yang tak mampu dijangkau Amerika. Ini merupakan sebuah ancaman yang nyata. Seiring waktu, berbagai intervensi militer, dukungan terhadap rezim tertentu, hingga keterlibatan dalam konflik kawasan mulai terendus baunya. Setiap kali terjadi krisis, nama Amerika sering muncul sebagai aktor utama. Kemudian muncul persepsi bahwa hubungan antar Amerika dan negara-negara Islam di Timur Tengah bukan lagi hubungan kemitraan, melainkan hubungan yang dipenuhi ketegangan dan kepentingan tersembunyi. Tanggal 11 September 2001, pagi itu, jutaan masyarakat Amerika menjalani aktivitas seperti biasa. Tidak ada yang menyangka bahwa beberapa jam kemudian dunia akan memasuki babak baru yang dampaknya masih terasa sampai sekarang. 4 pesawat komersil dibajak secara hampir bersamaan. 2 diantaranya menghantam menara kembar World Trade Center di Washington. 1 pesawat menabrak Pentagon, pusat pertahanan Amerika Serikat. Sementara pesawat keempat jatuh di Pennsylvania setelah para penumpang berusaha melawan para pembajak. Dalam hitungan jam, hampir 3.000 orang kehilangan nyawa, dan seluruh dunia menyaksikan kehancuran itu secara langsung melalui layar televisi. Pemerintah Amerika Serikat kemudian menyatakan bahwa serangan tersebut dilakukan oleh jaringan Al-Qaeda yang dipimpin oleh Osama bin Laden. Tidak lama setelah itu, Presiden George W. Bush mengumumkan dimulainya War on Terror atau Perang Melawan Teror. Afghanistan menjadi target utama dengan dalih menghancurkan Al-Qaeda dan menangkap Osama bin Laden. Namun, perang yang awalnya diperkirakan berlangsung singkat justru berubah menjadi sebuah konflik berkepanjangan selama hampir 2 dekade. 2 tahun setelah dimulainya perang melawan Al-Qaeda, Amerika kembali memantik api peperangan.
Tahun 2003, Amerika dan sekutunya menginvasi Irak dengan alasan keamanan global. Pemerintah Amerika menyatakan bahwa rezim Saddam Hussein diduga memiliki senjata pemusnah massal. Klaim ini menjadi alasan utama dimulainya perang. Dunia kembali diberi kejutan. Yang terjadi setelahnya adalah sebuah tragedi kemanusiaan terbesar di abad ke-21. Irak hancur sehancur-hancurnya. Kota yang dulunya indah dan ramai berubah jadi neraka hidup. Anak-anak tumbuh di tengah suara tembakan dan ledakan. Para warga kehilangan rumah, anggota keluarga, bahkan masa depan mereka. Berbagai penelitian memperkirakan ratusan ribu hingga lebih dari 1 juta orang kehilangan nyawa akibat perang. Tapi yang paling mengejutkan bukanlah itu semua. Namun ketika sebuah fakta mulai terungkap, senjata pemusnah massal yang jadi alasan utama invasi ke Irak ternyata tak pernah ditemukan. Bagi sebagian orang, inilah titik di mana niat AS menyerang Irak kembali dipertanyakan. Apakah ini berkaitan dengan kekhawatiran Amerika terhadap Irak yang memiliki potensi minyak di Timur Tengah? Terlepas dari itu semua, di balik kehancuran dan rasa takut, muncul pula konsekuensi yang tak kalah besar. Orang-orang mulai memandang Islam melalui lensa tragedi 9/11. Bagi sebagian masyarakat barat yang minim literasi tentang Islam, perbedaan antara kelompok teroris dan Muslim biasa menjadi kabur. Nama Islam makin sering muncul dalam pemberitaan yang berkaitan dengan ancaman keamanan. Sejak saat itu, muncul berbagai macam teori. Salah satu yang paling populer mengatakan bahwa Amerika Serikat sengaja membutuhkan musuh baru setelah berakhirnya Perang Dingin. Selama puluhan tahun, Uni Soviet adalah lawan utama Amerika. Namun, ketika Soviet runtuh pada tahun 1991, ancaman itu menghilang. Menurut teori ini, sebuah negara adidaya membutuhkan musuh agar anggaran militer tetap besar, industri pertahanan tetap hidup, dan masyarakat tetap mendukung kebijakan keamanan yang ketat. Teori ini makin kuat lantaran industri militer Amerika menghasilkan keuntungan luar biasa dari berbagai konflik yang terjadi setelah tahun 2001. Semakin banyak perang, sama dengan makin besar anggaran pertahanan. Berarti semakin besar pula keuntungan perusahaan-perusahaan yang memasok senjata dan teknologi militer. Namun, terlepas dari benar atau tidaknya, teori ini terus hidup karena dianggap mampu menjelaskan mengapa konflik tak pernah berakhir. Dalam teori ini, media juga sering disebut sebagai penyuplai kesalahpahaman Barat terhadap Islam. Bayangkan, jika seseorang yang tidak pernah bertemu seorang Muslim seumur hidupnya, lalu satu-satunya informasi yang ia dapatkan tentang Islam hanya berasal dari televisi. Jika yang sering ditampilkan adalah bom, perang, dan terorisme, apa yang akan terbentuk di pikirannya? Perlahan-lahan akan muncul asosiasi bahwa Islam identik dengan kekerasan. Padahal kenyataannya, 1 miliar lebih Muslim hidup normal seperti manusia pada umumnya. Mereka bekerja, belajar, membangun keluarga, dan menjalani kehidupan damai. Para kritikus menilai, media Barat selama bertahun-tahun telah menciptakan gambaran yang tidak seimbang tentang Islam. Entah karena ada perintah tertentu atau tidak, tapi satu hal yang jelas adalah karena berita konflik jauh lebih menarik perhatian dibandingkan berita kehidupan normal. Media Barat mengabaikan dampak buruk yang akan diterima masyarakat Muslim di dunia. Berawal dari informasi bias, kemudian berkembang menjadi ketakutan yang kelak melahirkan istilah Islamofobia. Lalu pada tahun 2017, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani Muslim Ban, sebuah kebijakan yang membatasi pendatang yang berasal dari negara-negara Islam. Bagi Trump dan pendukungnya, langkah ini perlu dilakukan demi menjaga keamanan nasional dan pencegahan terorisme. Tapi bagi kaum muslimin, ini merupakan simbol bahwa identitas agama mereka sedang dicurigai secara kolektif. Di mata banyak orang, aturan ini bukan sekedar aturan imigrasi, melainkan sebuah momen yang memperkuat keyakinan tentang sentimen anti-Islam kini telah masuk dalam kebijakan negara. Tapi, jika seandainya Amerika Serikat memang benar-benar tidak menyukai Islam,
Lantas mengapa jutaan muslim hidup di sana? Ini adalah pertanyaan yang sering diabaikan. Fakta ini mengharuskan kita untuk membedakan antara kebijakan pemerintah, kepentingan geopolitik, pemberitaan media, dan sikap masyarakat umum. Keempat hal ini tidak selalu sama. Disinilah muncul pandangan lain yang sangat masuk akal. Sebuah pandangan yang menjelaskan bahwa yang diperangi selama ini bukan Islam sebagai agama, melainkan pihak-pihak yang dianggap mengancam kepentingan Amerika. Menurut teori ini, agama hanyalah faktor sekunder, karena yang utama adalah kekuasaan. Sebagai buktinya, Amerika juga pernah berkonflik dengan negara-negara non-muslim seperti Vietnam, Serbia, Rusia, dan Tiongkok. Namun, karena banyaknya konflik besar abad ke-21 terjadi di wilayah muslim, kesan bahwa Islam target utama pun tak bisa terelakkan. Jadi, apakah Amerika memang membenci Islam? Jawabannya mungkin tidak sesederhana iya atau tidak. Sebagian orang melihat perang, intervensi militer, dan meningkatnya Islamofobia sebagai bukti permusuhan. Sedangkan sebagian lainnya melihat semua itu sebagai konsekuensi dari politik global, perebutan pengaruh, dan kepentingan ekonomi. Yang pasti, ada satu pelajaran yang bisa kita ambil. Ketika kita melihat sebuah konflik besar, jangan hanya melihat apa yang terjadi di permukaan. Tanyakan siapa yang diuntungkan dan mengapa sebuah narasi terus diulang selama bertahun-tahun. Karena dalam dunia politik internasional, kenyataan seringkali jauh lebih rumit daripada yang terlihat. Dan terkadang, yang paling membahayakan bukanlah apa yang tidak kita ketahui, melainkan apa yang kita yakini benar tanpa pernah mempertanyakannya. Menurut kalian, apakah Amerika benar-benar membenci Islam? Atau semua ini hanyalah sebuah permainan kepentingan yang jauh lebih kompleks? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan follow channel ini jika kalian suka.